Jamrut Katulistiwa, memang luar biasa Indonesia ini, ya. Kemandirian misalnya dari sektor energi atau mining, tambang, ya, itu dikelola sendiri. Ini ya bagus, ya, bagus. Batu baranya, emasnya, nikelnya, bauksit-nya digali ya pasti meninggalkan, ya kalau bahasa alainya mungkin ya duka, ya, nestapa, meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedikit ya unek-unek lah, unek-unek ya, karena ya itu tadi, ya kita sebenarnya bukan hanya sekedar ingin menjadi negara maju sebenarnya, tapi kita ingin lebih ke arah kemandirian, ya, kemandirian. Tapi di samping itu, kemandirian misalnya dari sektor energi atau mining, tambang, ya, itu dikelola sendiri. Ini ya bagus, ya, bagus. Terus ya kemarin-kemarin kan mentahnya dijual langsung, sekarang lebih baik, ya, dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, ini ya lebih bagus. Artinya apa? Nilai tambahnya saya yakin akan berkali-kali lipat, ya. Nah, dan Indonesia ini punya semua, ya. Ini luar biasa, memang ini serpihan serpihan tanah surga, orang bilang seperti itu. Permadani, ya, Jamrut Katulistiwa, memang luar biasa Indonesia ini, ya. Tanahnya sudah subur, terus mining atau mineralnya itu ada minyak, ada nikel, ada timah dan lain sebagainya. Ini luar biasa, ya. Tapi dengan ada emas juga, ya. Tapi ya tentu itu ada konsekuensinya, ya, namanya lahan atau tanah digali, ya, batu baranya, emasnya, nikelnya, bauksit-nya digali ya pasti meninggalkan, ya kalau bahasa alainya mungkin ya duka, ya, nestapa, meninggalkan duka, nestapa, karena ya namanya tanah dirusak gitu, ya, diambil dalamnya, berarti ya topsoilnya rusak. Maksud saya itu berarti ya topsoilnya rusak, dan itu menjadi problem kedepannya kalau memang sekali lagi pemerintah kurang pengawasan. Ini akan menjadi problem kedepannya, ya. Mungkin bisa bencana banjir, bencana kekeringan, kan bisa aja orang topsoilnya dirusak, tanaman dan tumbuhan atau hutannya ada yang rusak, ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Nah, ini ya kewajiban apa sih kok saya bahas itu, ya, ini sebenarnya ya tantangan buat pemerintah dan sektor pertanian, lagi-lagi tantangan ini, ya. Karena ya yang selama ini saya tahu bahwa perbaikan lahan tambang, bekas tambang, ya, atau reklamasi itu kita memakai pihak kedua. Jadi kita misalnya, oke, siapa yang mau ini, ya, bikin proposal apa, nanti ya dana turun lah, seperti itu kurang lebih, ya. Tapi ini kalau memang pemerintah
berkolaborasi dengan penduduk setempat atau petani setempat, ya, ini sebenarnya bisa dilakukan, ya, karena ya modal untuk memperbaiki lahan tersebut kan ada, cuma siapa pelakunya, nah itu kan bedanya. Tapi kalau kita kolaborasikan dengan penduduk setempat atau petani setempat, ini menurut saya ini lebih baik, ya, daripada misalnya tender dengan PT lain tapi di luar sana, atau ya itu tidak akan mempunyai nilai tambah untuk petani atau masyarakat sekitarnya. Tapi kalau kolaborasi, ya, kementerian terkait, ya, dengan penduduk setempat, yaitu untuk memperbaiki bekas tambang, ini akan meningkatkan sektor pertanian. Saya yakin, ya. Ya walaupun tantangannya berat, tapi kan para ahli profesor pertanian di kita katanya banyak, ya. Nah, ini bagaimana masalahnya, ya identifikasi. Nanti ya diinformasikan ke petani bahwa bekas tambang A misalnya kan beda-beda nih, ya. Ada bekas bauksit, ada bekas batu bara, itu kan beda-beda problemnya tanah ini. Ya, ini dikasih tahu ke penduduk setempat atau petani setempat bahwa ini harus diperlakukan seperti ini, tanah ini untuk bisa ditanami. Pengalaman saya ada di Kepulauan Riau, Kepri, itu adalah memang banyak bekas tambang bauksit, ya, aluminium. Berarti di sana adalah problemnya adalah aluminium, dan aluminium ini adalah racun bagi tanaman, ya. Nah, ini pilihlah, misalnya informasikan jangan menanam yang memang sensitif terhadap aluminium tanamannya. Misalnya pengalaman saya di Kepri, ya, beberapa tempat yang memang itu bekas galian bauksit itu nanam yang namanya tanaman terong itu susah sekali, ya. Dan sahabat Mutiara bisa buka bahwa memang terong ini adalah sensitif terhadap aluminium. Makanya petani pas saya ke sana, Mas Hermain, kok kita nggak bisa nanam terong di sini? Setelah, emang ini apa, bekas tambang apa ini? Bauksit. Oh, bauksit berarti aluminium. Ya itu kadang-kadang petani sudah memperlakukan misalnya tanahnya itu dikasih bahan organik yang banyak. Tapi kan namanya akar itu pasti ya dalam lah, ya. Itu kadang-kadang petani nyebutnya mati bujang, ya. Begitu baru keluar bunga pentil itu banyak yang layu. Memang iya, saya lihat sini, oh iya. Cabai kadang-kadang ya masih solanase tapi masih kuat. Kalau cabai masih kuat, ya. Tomat ampun, ya. Petani nggak berani, ya. Terus ya sayuran apa, ya, kayak timun masih oke, kacang panjang masih oke. Terus sayuran apa, daun, ya, karena sudah dimodif, dikasih bahan organik yang banyak, kotoran hewan yang banyak, akhirnya ya tumbuh dengan subur. Nah, ini di kita banyak, saya yakin apalagi di Kalimantan banyak lahan-lahan bekas tambang, daripada tidak diberdayakan atau direklamasi nggak jelas. Nah, ini diserahkanlah ke petani atau penduduk sekitar, yaitu sekarang kan ada kebijakan bahwa lahan perhutani itu kan dikasih apa, hitam di atas putihnya sudah ada gitu loh. Ini setiap petani sekian apa yang perbatasan, ya, perhutani yang perbatasan dengan perkampungan
masyarakat kan sekarang sudah ada payung hukumnya. Nah ini bekas tambang pun ya seperti itu harusnya ya, berkolaborasi, terus pemerintah memberikan modal ya sama aja. Reklamasi dengan pihak yang lain pun ya pemerintah memberikan tender itu kan ya memberikan modal. Nah ini petani juga berikan modal dan legalitas yang jelas. Oke, sahabat Mutiara, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Salam Mutiara.